Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis dari Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Nabi, salatul rajuli jama'atan. Sembahyangnya seorang laki-laki berjamaah. Tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi. Melebihi pahalanya dibandingkan sembahyangnya di pasar atau di rumahnya. Ya, ini di pasar ya, sendirian. Jadi orang sembahyang berjamaah ya, di masjid atau di musola. Pahalanya melebihi sembahyangnya seseorang di pasar. Ya pasti di pasar sendirian. Tapi kalau di pasar ada musola, kan ada kan ya. Pasar itu ada langgar, ada masjid, begitu. Kayak di Blok M ada masjid, begitu. Walaupun saya belum pernah masuk, begitu ya. Jadi ada masjid di pasar, begitu. Nanti misalnya dia sembahyang jamaah di pasar, di masjid pasar lah, begitu. Ini bagaimana nih bandingannya dengan sembahyang di masjid atau di musola yang bukan pasar? Ya dudanya sih jamaah, ya kan? Dudanya jamaah, dudanya bagus. Ya mungkin masih ada lebih bagus yang bukan pasar katanya. Karena pasar itu hawanya katanya untuk tempat, maaf itu tempat ya, kebohongan, tempat menipu begitu. Misalnya pedagang, dia membuat kecurangan, timbangan kali, ukuran, atau hitungan begitu. Atau kualitasnya begitu, yang busuk ya ditaruh sebelah bawah, yang bagus taruh atas, nanti kan orang main ambil-ambil aja dah begitu. Jadi di pasar itu memang kurang pas, ya, banyak kejanggalan-kejanggalan. Walaupun katanya pasar itu urat nadi ekonomi, kata orang begitu. Kalau nggak ada pasar susah katanya, ekonomi nggak berjalan begitu, ya berjalan nggak begitu, ya keras begitu. Berjalannya lemah lah begitu ya. Jadi pasar itu katanya urat nadi ekonomi. Ya tapi kan Nabi ngomong apa adanya ya. Nggak apa-apa pasar jadi urat nadi. Yang penting yang di pasar itu sebagai pedagang jangan bohongin konsumen. Jangan bohongin pembeli. Dia harus jujur. Harus jujur. Masalah untung itu rahasia ente. Tapi masalah barang ya harus seadanya. Kadang-kadang kan misalnya jeruk, bawahnya udah busuk, masih dicampur juga dengan yang bagus. Ya, ntar ya namanya pembeli mau buru-buru, atau pembelinya bukan pembeli yang lihai, dia main comot aja. Ntar dipulang waktu dimakan, ya bawahnya busuk, dikupas ya atas-atasnya busuk dah. Kudunya kan itu pedagang yang jual jeruk, yang busuk, dikumpulin seturu busuk, yang bagus seturu bagus begitu. Ntar dibilangin mau beli yang busuk nih harganya murahan, mau beli yang bagus ya, nah itu lempeng itu. Cuman ada penggakan begitu masalahnya. Kudunya begitu bilangin. Maka di pasar katanya tempat orang ya begitulah, kebohongan, penipuan begitu. Maka ada hadis demikian itu, khairul biqa masajiduha, sebaik-baiknya tempat masjid. Dia lebih hebat dari hotel, lebih hebat dari istana raja, bahkan istana presiden. Itu masjid lebih hebat, tempat yang paling mulia di hadapan Allah. Mungkin di hadapan orang biasa ya masjid nggak anggap kali kan begitu. Tapi di hadapan Allah itu masjid, musola, tempat yang paling mulia. Khairul biqa masajiduha. Nah lawannya wasyarrul biqa aswaquha. Seburuk-buruk tempat adalah pasar. Begitu. Kenapa seburuk-buruk tempat pasar? Disitulah katanya tempat orang, ya tadi saya bilang, menipu, berbohong. Ada aja dah, namanya pasar. Nah di pasar ada masjid, ada Jumatan. Ya, di sebelah sono bukan pasar, ada masjid juga. Ya duduknya sih cakep, sama-sama jamaah. Cuma kalau ditanya mana yang lebih cakep ya tetap aja. Yang di luar, yang bukan di pasar. Begitu ya. Karena hawanya itu, lingkungannya nggak cakep, tapi udah hebat sih itu. Maka ini sih saya artiin sendirian ini. Jadi sholatul rajuli jama'atan, sembayangnya laki-laki berjamaah. Tazidu ala sholatihi, melebihi atas sembahyangnya, pisukihi, di pasarnya ya sendirian, wabaitihi, di rumahnya ya
Sendirian. Berapa lebihnya itu antara berjamaah dengan sendirian? Bid'an wa isrina darajatan, yaitu 20-an lebih begitu. Ada bid'an wa isrina darajatan. Nah itu di hadis yang lain tuh disebut yaitu 27 darajat begitu. Ada lagi 25. Ya, bisab'in wa isrina darajah, 27 darajat. Itu kalimat derajat itu saya cari-cari maksudnya itu 27 derajat, 27 sembahyang begitu. Jadi sembahyang berjamaah pahalanya 27 kali sembahyang sendirian. Disebut 27 darajat. Jadi darajat itu artinya sembahyang ya. Gitu. Nah ini bisa demikian ini pahalanya gede. Ya tadi diantaranya tuh dia keluar karena Allah. Bukan dia keluar ke masjid pengen sembahyang berjamaah, tapi ada kepengen yang lain. Ya, biar ya dinilai apalah sama siapakah kita nggak tahu ya tentang hati orang masing-masing. Apa pengen disebut apalah, apa orang soleh, apa pengen disebut apa, itu kita nggak tahu orang. Kita nggak bisa menuduh. Yang penting kita itu kalau melaksanakan ya tadi dandanin hati kita. Kata orang dulu pasang nawaitu begitu. Nih diterangkan di sini. Wazalika anna ahadahum. Kenapa tadi itu yang sembahyang berjamaah pahalanya 27 kali sembahyang. Kan namanya berjamaah kan orang banyak. Ketika orang banyak nih hati hawenya pengen dipuji. Begitu mang hawenya hati begitu. Ya, cenderungnya begitu. Seperti sedekah belak-belakan. Itu kepengennya hati, ada tuh pengen dipuji kali. Tapi kalau diam-diam kan nggak ada. Ya sedekah cuman 4 mate begitu nih gue bagi, udah nggak ada yang tahu. Ya, nggak ada yang tahu. Nah, itu lebih terjaga. Maka tuh dalam Quran dibilangin itu. Intubdus shadaqati fani'immahi. Bila mana kamu tampakkan, kamu nyatakan, kamu tonjolin sedekah, maka itu bagus. Ada kalimat begitu, pani'immahi, maka itu bagus. Kemudian terusannya itu wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara wa huwa khairul lakum. Tapi kalau kamu sembunyi-sembunyi, ya, berikan kepada orang fakir, itu lebih baik tuh. Kalau tadi baik, kalau ini kenapa? Tadi itu kalau kelihatan itu bawaannya tuh hati bisa keseret. Ya mungkin baru-baru enggak. Ya baru-baru diikhlas kali. Entah di rumah dipikirin gue paling hebat udah. Aduh emang hebat gue. Nah rusak tuh dah. Mulain bangga. Itu susahnya di situ. Tapi kalau sendirian ya paling yang nerima seseorang begitu nggak ada yang lihat. Ya apa yang dibanggain, apa yang diapain nggak ada. Iya. Nggak ada gangguan begitu. Jadi yang sifatnya beramai-ramai itu ada aja itu gangguannya itu di hati kita. Ya kita harus redam istilahnya. Nggak boleh tuh. Mesti ngomel alias ngomelin dirinya. Dipenet begitu. Ya jangan sampai muntup. Emang mesti begitu emang. Jadi nggak gampang dandanin hati. Nggak gampang. Dia bisa ikhlas baru-baru begitu. Ntar lama-kelamaan timbul bangga. Penat lagi. Jangan sampai timbul. Kalau perlu kita nasihatin diri kita. Wah ini nggak boleh. Ini merusak pahala. Kita ngomelin diri kita. Ya. Jadi yang sifatnya terbuka itu ya terbukalah. Orang ingin macam-macam niatnya. Ya. Yang sifatnya sendiri atau berdua orang nggak ngelihat itu lebih tertutup. Keinginan hati macam-macam kayaknya agak berkurang. Nah ini sembahyang jamaah orang banyak. Ya. Maka Nabi contohin ini. Wazalika anna ahadahum. Yang demikian itu orang jamaah sembahyangnya itu pahalanya besar. Bahwa apabila mereka idza tawaddo'a bila mana berwudu. Ini diceritain oleh Nabi dari awal sekali. Dia wudu di rumah. Fa ahsanal wudu, dibagusin wudunya. Emang nggak boleh wudu di masjid? Boleh. Lebih bagus di rumah. Jadi dari jalan udah suci dia. Kalau dia masjid kan atau dilanggar dari jalan ke langgar ya belum suci. Sucinya lamaan itu dia. Ya. Jadi digambarkan dia berwudu, wudunya di rumah begitu. Boleh orang berwudu di masjid dilanggar, emang disediain. Tsumma atal masjid.
kemudian dia datang ke masjid, termasuk masjid dia langgar, atau musola sama aja. Cuman bedanya kalau masjid jami ada Jumatan, kalau musola ghairu jami nggak ada Jumatan. Selain itu nggak beda, sama aja. Jadi dia habis berwudu, dibagusin wudunya. Ini pengertian Pak Ahsanal wudu, dibagusin wudunya rapi, yang rukun dikerjain, yang sunat dikerjain. Begitu. Itu kata-kata ahsana, maka dibagusin wudunya. Orang dikatakan bagus wudunya, yang rukun-rukun, yang pokok-pokok dikerjain, yang sunat-sunat juga dikerjain. Baru tuh dah wudunya dibagusin. Setelah wudunya dibagusin, tsumma atal masjid, dia mendatangi masjid, la yuridu illa sholah. Ini dia, mulai ikhlas nih. Dia tidak ingin kecuali semata-mata ingin sholat. Bukan untuk pamer, bukan untuk ingin dipuji, bukan untuk tampang begitu. Jadi la yuridu illa sholah. Dia tidak berkeinginan kecuali itu datang ke masjid mau sembahyang berjamaah. Nggak ada pertimbangan ini, nggak ada niat itu, bersih ya semata-mata karena Allah. Ditambahin lagi nih penjelasan ini, la yanhazuhu illa sholat, tidak membuat dia keluar kecuali semata-mata sholat. Jadi yang membuat dia keluar dari rumah adalah semata-mata bukan saya mau keluar sekalian ini, sekalian ntar dilihatkan gue nih, ntar kan dipuji nih, itu nggak ada itu dah. Ya, jadi dia tuh keluar ke masjid atau ke musola, tidak lain yang mendorong dia keluar hanya ingin sembahyang. Maka pahalanya gede tadi, pahalanya gede itu. Ya, bahkan ditambah lagi nih, lam yakhtu khutwatan, tidaklah ia melangkah satu langkah, illa rufi'alahu biha daraja, nanti diangkat kedudukannya di sorga katanya. Wa khutta anhu biha khoti'ah, dan dihapus satu kesalahan. Ya, jadi setiap langkah yaitu mengangkat kedudukannya dan juga setiap langkah menghapus kesalahannya hatta yadkhulal masjid, sampai masuk ke masjid atau ke langgar. Maksudnya ini Nabi ingin menonjolkan orang sembahyang jamaah jalannya aja termasuk ibadah begitu. Jalannya aja. Oh naik motor ya naik motornya dapat pahala, tadi beli bensin. Iya. Ntar kalau dibilang jalannya doang, ntar bagaimana yang punya motor? Boleh, nggak apa-apa lah. Ya mungkin dari sisi dia ngeluarin duit untuk pergi ke masjid, ke musola pakai motor. Ya motor perlu bensin, beli motornya aja juga udah mahal kan begitu. Ya. Jadi itu dimanfaatkan uangnya untuk kebaikan. Ya. Walaupun tetap aja yang paling hebat jalan kaki, nggak ada lagi udah. Ya. Maka tuh ada sahabat Nabi, dia jauh sembahyangnya dari kota Madinah, ada yang ngusul, coba kamu beli keledai. Keledai itu hewan yang ya lebih kecil dari kuda, ya lebih besar dari kambing, tanggung begitu. Coba katanya kamu beli keledai di waktu malam, nggak kesandung. Ya, kan banyak kerikil-kerikil di padang pasir, di waktu siang nggak kepanasan kakinya, nggak entuk pasir, karena di atas keledai. Apa dibilang, oh enggak, saya pengen biar Allah catat pahala langkah saya pergi dan pulangnya. Ya, jadi begitu hebat saudara-saudara. Jadi tetap aja jalan kaki lebih besar. Walaupun dia naik motor itu kan modalnya berapa duit kan begitu. Beli bensin berapa duit, tetap aja jalan kaki lebih afdol, lebih gede pahalanya, lebih besar pahalanya. Ya. Jadi dia jalan tuh katanya. Maka langkahnya itu mengangkat kedudukannya di sorga sekaligus menghapuskan dosanya hatta yadkhulal masjid, sampai masuk ke masjid. Fa idza dakhalal masjid kana fi shalah. Bila mana dimasuk ke masjid berarti dia udah dalam sembahyang. Maksudnya apa ini? Kan dia belum sembahyang baru datang. Kok disebut dia dalam sembahyang? Maksudnya pahalanya langsung dapat katanya. Langsung dapat pahala sembahyang. Padahal sih lagi duduk, nungguin belum isya misalnya, nungguin belum waktu, didatang duluan. Nah didatangnya dia tuh digambarkan sedang sembahyang. Untuk menggambarkan dia dapat pahala seperti orang lagi sembahyang. Karena memang tujuannya sholat katanya. Itu fa idza dakhalal masjid.
Apabila dia masuk ke masjid, kana fi sholah, adalah dia di dalam sholat. Artinya dapat pahala sholat begitu. Walaupun belum masuk sholat, mungkin belum masuk waktunya, mungkin nungguin iqomat atau qomat, maka tetap aja dia disebut lagi sholat dalam segi pahala katanya. Nah syaratnya maka nati sholatu hiya tahbisuhu, selama sholat itulah yang menahan dia di masjid. Maksudnya emang dia benar-benar karena Allah udah, ya nggak ada tujuan apa-apa. Ya kali juga datang ke masjid duluan nungguin teman, ada janji misalnya. Oh enggak lah, pokoknya dia memang semata-mata mau sholat begitu. Dia mau datang lebih awal. Maka digambarkanlah sholat itulah yang membuat dia tetap berada di tempat sembahyang atau di masjid atau di musola. Sholat itulah seakan-akan menahan dia. Yang nahan dia adalah sembahyang, bukan siapa-siapa. Ya. Nah itu gambaran keikhlasan. Maka katanya ini, wal malaikatu yusholluna ala ahadikum. Dan malaikat-malaikat berselawat kepada salah seorang kamu yang tadi di masjid dilanggar, ya, dengan tujuan karena Allah. Berselawatnya malaikat, dia minta ampun. Ya, nanti kata malaikat, Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampunin dia. Itu selawatnya malaikat kepada orang yang sedang nungguin waktu sholat, ya, atau yang datang ingin melaksanakan sholat jamaah. Madama fi majlisihi alladhi shalla fihi, selama dia berada di tempat yang mau ia laksanakan sholat tersebut. Artinya dia mau sholat di masjid ini, di musola itu. Selama dia di situ, selama itulah malaikat doain terus. Ya. Begitu. Dia nggak keluar. Kalau dia keluar, nah dia ada tujuan lain tuh dah. Nah ini contoh doa malaikat. Yaqulun, berkata malaikat, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati dia. Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampuni dia. Ampunin tuh yang lagi nungguin sembahyang, ya, nungguin belum masuk waktu kah, nungguin belum qomat kah, dia nggak keluar. Ya, kali juga aku pulang dulu dah, entar kalau gue dengar qomat, gue datang. Ya, malaikat nggak doain. Ya. Atau gue nungguin di rumah di depan, ya, langgar dekat gini kedengeran, ya nggak termasuk itu, nggak termasuk. Kudunya nunggu di dalam musola atau masjid begitu, biar malaikat doain, Allahumma arhamhu, ya Allah berilah dia rahmat, Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampuninlah dia, Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah tobatnya. Ditambah lagi nih syaratnya, malam yu'di fihi, selama dia tidak mengganggu di masjid tersebut, di musola tersebut. Ya nggak ada sih kayaknya. Ya masih datang ke masjid mau sembahyang ganggu orang di situ. Ya bisa aja, maaf nih ya, ganggu orang sambil dia ngobrol sama temennya, sambil buka aib temennya dah. Nah, itu yang kusut itu udah. Iya, udah rusak lah tuh dah. Dia nungguin waktu ngobrol sama temennya, ngobrol sono, ngobrol kemari. Si Anu kan begini, emang pakai emang dong. Ditambahin, emang gue ngeliat begitu, emang lagunya. Ya udah dah, sama dah di berdua dah. Ngomong gitu. Nah itu rusak udah. Kata malaikat gogah doain katanya. Karena saya akan doain selama dia nggak ganggu orang dengan mulutnya. Mungkin dengan mulutnya kali yang gampang begitu. Atau nggak ganggu dengan tangannya. Pokoknya nggak mengganggu selama di masjid, selama di musola. Nah kedua lagi, syaratnya lagi malam yuhdits fihi, selama belum batal. Maka dari itu yang nungguin iqomah, yang nungguin waktu udah batal, ya sebaiknya buru-buru wudu lagi. Supaya malaikat terus doain. Ya, karena malaikat oga doain kalau sudah batal. Gitu. Jadi batal buru-buru wudu. Gitu. Supaya terus didoakan oleh malaikat. Nah itulah gambaran, ya, diceritakan tentang sembahyang berjamaah, pahalanya besar, kemudian harus nawaitu karena Allah. Dia keluar dari rumahnya menuju masjid ke langgar, tidak lain, memang mau sembahyang, nggak ada niat ini niat itu. Kemudian di melangkah ke sono jalan begitu, langkahnya dihitung. Terus sampai di masjid, di musola, malaikat doain. Selama dia itu tetap di masjid, kemudian dalam keadaan berwudu
dan juga tidak mengganggu orang lain dengan anggotanya. Begitu saudara-saudara tentang keikhlasan. Jadi keikhlasan ada di mana aja udah. Kalau Anda pengen tanya, apa itu keikhlasan? Jawabannya yang paling gampang, keikhlasan adalah lawan daripada riya, begitu. Jadi kita ingat lawannya. Jadi ikhlas lawannya riya. Jadi kalau nggak riya ya ikhlas sudah. Cuman riya ini kan mencakup, riya itu kan kata-kata riya itu dari ro'ah, melihat. Jadi pengen dilihat. Ntar sama juga pengen didengar. Ntar sama juga pengen dipuji, begitu. Itu sama juga tuh satu gemprok itu. Itu tergantung masih satu gemprok dalam gemprokan riya, begitu. Cuman beda-beda dikit. Maka ada namanya sum'ah, pengen didengar, begitu. Ada riya, pengen dilihat, ya. Ntar pengen dipuji, pengen disanjung. Nah ini ya merupakan gemprokan riya, begitu. Jadi apa itu ikhlas? Ikhlas lawan riya. Itu ya. Jadi dengan demikian kita perlu dandanin hati kita. Yang dandanin masing-masing. Gak mungkin orang lain. Orang lain gak mungkin lah. Karena yang tahu hatinya adalah dia sendiri. Bukan orang lain. Ya. Gak bisa para hadirin. Maka itu terjadi di zaman Nabi. Ketika perang, 2 orang pakai pedang. Antara kafir dengan orang Islam. Orang kafir mengucap 2 kalimat syahadat. Ditusuk juga sama orang Islam. Maka Nabi marah. Nabi marah katanya, nanti lu bagaimana berhadapan dengan la ilaha illallah di hari kiamat. Itu orang udah mengucap la ilaha illallah. Kata ini sahabat Nabi, wahai Nabi, dia ingin ya tadi itu menghindar supaya tidak dibunuh. Dimasuk Islam, begitu. Nabi balikin, emang lu rogoh hatinya? Nah, berat udah. Ada yang bisa rogoh hati orang. Hampir begitu. Gak bisa. Emang ya kelihatannya begitu emang. Lagi perang begitu. Main pedang lah udah kafir dengan orang Islam. Mungkin orang kafir kedesak. Begitu. Akhirnya dia mengucap asyhadu alla dan seterusnya begitu ya. Ditusuk juga. Nah itu Nabi marah. Karena isi hatinya lu gak tahu tuh orang. Mau dia Islam beneran, mau dia Islam bohongan, mau dia Islam istilahnya untuk menghindar. Itu urusan dia dalam hatinya. Kita nggak tahu percis di dalam hati orang, nggak bisa merogoh hatinya, begitu. Ya. Jadi itulah hati orang. Dia ketutup banget. Yang tahu yang bersangkutan. Orang lain nggak bisa menilai. Orang lain hanya menilai lahiriahnya, yang kelihatan aja, begitu. Maka tuh yang masalah hati serahin kepada Allah. Ya, dia yang menentukan begitu. Jadi saudara-saudara sekali lagi keikhlasan ya dibutuhkan dalam segala perbuatan baik. Maka dari itu selalu ikhlas artinya jangan sampai riya. Itu yang paling pokok. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita ke jalan yang diredhoinya. Amin ya rabbal alamin. Mari saudara-saudara kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan pahalanya kepada yang telah wafat, ya, khususnya ibu bapak kita, juga guru-guru kita, mertua, istri atau anak yang sudah wafat. Semoga Allah ampuni mereka dan semoga juga Allah ampuni kita ini yang masih hidup. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, diberikan kesehatan badan dan dijauhkan dari segala bala. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ila hadratin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. La minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.